Selamat pagi, senang sekali kita bisa bersama kembali, kita bisa bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas pelajaran kita dari buku tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Ya, dari buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, tujuan-tujuan dari pembelajaran ini antara lain, yang pertama, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong yang disajikan, kita mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Yang kedua, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong yang disajikan, kita menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong yang disajikan, kita menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Nah, yang keempat, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dan teks yang disajikan, kita memahami perbedaan individu di sekolah berdasarkan agama. Yang kelima, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dan teks yang disajikan, kita mengelompokkan perbedaan individu di sekolah berdasarkan agama. Nah, yang keenam, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dan teks yang disajikan, kita dapat menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dan teks yang disajikan, kita dapat mengurutkan harga. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, teacher mau tanya bagaimana kesehatan kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Baik, nah kita tetap menjaga ya, tetap kita menjaga kesehatan kita, tetap kita makan, tidur dengan teratur ya, supaya kesehatan kita terjaga. Nah, sekali lagi jangan lupa rajin-rajin cuci tangan dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Baiklah, nah sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita. Nah, sekarang kita coba amati gambar kegiatan ini. Kalian pasti tahu semuanya ya, ini gambar tentang apa. Nah, setelah kita mengamati, kita coba dengarkan ada teks ya. Nah, coba sambil mengamati, kemudian kita mendengarkan teks ini. Judulnya Budaya Gotong Royong. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, itulah teks tentang budaya gotong royong. Baik, teacher ulang sekali lagi ya. Nah, dengarkan dengan cermat. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, itulah teks tentang gotong royong.
Kita tahu gotong royong itu adalah ciri khas dari bangsa Indonesia sejak dari zaman nenek moyang kita dulu. Ya, cuma sekarang ini sudah mulai memudar, sudah mulai berkurang. Tidak seperti zaman nenek kita dulu ya. Zaman nenek kita dulu, gotong royong ini sudah bukan asing lagi. Dan tanpa disuruh, mereka dengan segera melakukan kegiatan tersebut kalau ada 1-2 orang yang bekerja. Contohnya, kalau dulu kalau ada kegiatan pesta perkawinan yang diadakan di rumah, nah mereka semua memasak-masak bersama ya, ada yang ke pasar, ada yang mempersiapkan makanan, semua itu tanpa disuruh. Mereka datang dari tetangga-tetangga sebelah, tetangga yang di kiri, di kanan, di belakang, yang ada di sekitar tempat tinggal kita itu. Mereka datang dengan membantu sampai selesai pesta tersebut. Nah, untuk yang sekarang ini sudah agak berkurang ya, karena kalau kita lihat pesta-pesta perkawinan banyak dilakukan di gedung ya, dengan melakukan memesan makanan, jadi tidak sibuk lagi, tidak ada lagi nampak kegiatan gotong royong. Tapi jangan lupa ya, walaupun di gedung masih nampak kita lihat, coba kita perhatikan setelah pesta, coba kalian lihat di situ ada yang mencuci piring, ada yang mengangkat-angkat piring kita yang telah kosong, yang isinya telah disantap oleh para tamu. Itu juga merupakan sikap dari gotong royong. Jadi ternyata gotong royong itu sudah dari dulu dan merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Baiklah, setelah kita tadi mengamati gambar dan mendengarkan teks yang dibacakan, nah kita tahu kalau teks itu temanya atau membicarakan tentang gotong royong. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah melakukan gotong royong? Iya, pasti pernah ya. Di lingkungan tempat tinggal kalian, mungkin ada sebulan sekali atau sekitar beberapa bulan sekali ada dilakukan gotong royong. Ya, misalnya membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita, membersihkan got atau parit, membersihkan tanaman-tanaman di pinggir jalan, dan seterusnya. Nah, itu kita lakukan bersama-sama dengan warga yang lain. Nah, itu juga dinamakan dengan gotong royong. Nah, gotong royong itu sama artinya dengan kerja bakti. Ya, jadi gotong royong sama dengan kerja bakti. Nah, sekarang coba kalian pikirkan ya, apa yang dapat kalian lihat manfaat dari kegiatan gotong royong yang pernah kita lihat di sekitar rumah kita atau di lingkungan rumah kita ya. Coba kalian perhatikan ya, kalian ingat-ingat kembali. Nah, setelah itu tuliskanlah apa manfaat dari gotong royong atau kerja bakti yang dilakukan di lingkungan rumah kita. Nanti kalian tuliskan di buku kalian ya, tidak usah panjang-panjang, tuliskanlah apa manfaatnya. Masih ingatkah kalian ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, coba kalian ingat-ingat kembali ya. Nah, setelah itu coba kalian perhatikan di rumah kalian ya, ada berapa anggota keluarga di rumah kalian. Coba kalian tuliskan apa agama dari masing-masing mereka. Ya, mama agamanya apa, papa, kakak, adik. Kalau sama dengan kalian, jumlahkan semua ada berapa. Nah, kalaupun ada yang berbeda, tuliskanlah ya, misalnya ada paman agamanya berbeda dengan saya, kemudian ada kakek, ada nenek, tuliskanlah semua itu ya. Nanti kalian jumlahkan ada berapa masing-masing agama di dalam keluarga kalian. Nah, setelah itu kita akan perhatikan ada teman kita ya yang akan bergotong royong membersihkan kelas. Sebelum membersihkan kelas, teman kita ini membeli sabun, kemudian tisu, dan juga lap kain yang akan dipergunakan untuk membersihkan kelas.
Nah, sekarang kita coba perhatikan barang-barang ini ya. Nah, ada sabun harganya Rp400, kemudian ada tisu Rp800, dan lap kain harganya Rp600. Nah, setelah kita amati gambar ini, coba kita urutkan ya barang-barang ini mulai dari harganya yang paling murah. Kita urutkan ya, mulai dari harganya yang paling murah. Nah, sekarang kita juga akan berlatih kembali ya. Nah, seandainya coba kita perhatikan sekali lagi gambar ini ya. Nah, perhatikan harganya juga. Nah, kalau kita mempunyai uang Rp500, ada 3 koin uang Rp500. Nah, barang-barang apa saja yang bisa kita beli sesuai dengan benda-benda ini yang sesuai juga dengan harganya. Nah, dengan uang 3 keping uang logam yang bernilai Rp500, barang-barang apa saja yang bisa kita beli ya berdasarkan gambar ini. Nah, kalau dengan gambar ini ada 2 lembar uang 1.000 dan 1 keping uang koin 500. Nah, kalau kalian belanjakan barang-barang tadi ya, barang apa yang bisa kita beli ya? Coba kita perhatikan. Di sini kita mempunyai 2 lembar uang 1.000 dan 1 keping koin Rp500. Nah, dengan uang ini barang apa yang bisa kita belikan ya? Tadi ada sabun yang harganya Rp400, tisu Rp800 dan lap kain Rp600. Nah, kita sudah belajar nilai-nilai mata uang ya, dan bagaimana menukarkan mata uang yang setara. Nah, nanti di rumah coba kalian ajak kakak kalian atau adik kalian, atau misalnya mama yang tidak sibuk misalnya ya, mama tidak kerja atau mama sudah selesai kerja atau mama sedang santai, boleh kalian ajak. Kalau mau diajak bermain ya, bermain tukar uang. Nah, coba kalian bermain-main boleh dengan kakak, boleh dengan adik. Kita bermain tukar uang. Coba kalian punya uang berapa, tukarkanlah dengan nilai uang yang setara. Nah, baiklah, dari pembelajaran ini kita tadi diajak untuk mengenal manfaat gotong royong. Ya, gotong royong itu sama artinya dengan kerja bakti. Nah, kita coba tuliskan apa manfaatnya. Kemudian kita juga diajak kembali untuk melihat ya di dalam keluarga kita ya, apa-apa saja agama yang mereka anut. Kemudian ingat-ingat juga ya, ada 6 agama di Indonesia. Coba kalian ingat-ingat, dan syukur kalian juga bisa mengingat tempat ibadah dari masing-masing agama. Nah, setelah itu kita juga membahas tentang nilai pecahan uang ya. Nilai pecahan uang dengan melihat harga ya, harga kita bisa mengurutkan harga mulai dari yang paling murah. Nah, setelah itu juga kita melihat kalau kita punya uang yang segini misalnya, barang-barang apa yang bisa kita beli. Nah, seandainya nanti di rumah kalian diberi uang sama mama, kalian bisa pikir, nah uang ini bisa saya belikan apa ya? Kalau barang itu harganya segini misalnya ya. Nah, coba kalian pikirkan. Nah, boleh juga nanti sambil santai-santai kita bermain-main dengan kakak atau dengan adik tentang menukar uang ya. Tentu menukarkan uang dengan nilai uang yang setara. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita yang kita pelajari hari ini ya. Baiklah, semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan sehat selalu. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.